Shalom, saudara. Bagaimana perasaan saudara bila suatu kali ada orang yang berkata seperti ini kepadamu? Wah, tempatmu ini bersih sekali ya. Saking bersihnya itu loh, sampai ada tikus dan kecoa ikut makan bareng sama kita. Atau yang berkata seperti ini, wah kamu ini memang reporter yang handal ya. Sampai-sampai berita yang tidak pernah terjadi pun bisa viral loh gara-gara kamu. Saudara, ini namanya satir. Yaitu gaya bahasa sindiran halus, nadanya nada lelucon atau humor. Tapi gaya bahasa yang dipakai itu juga menggunakan ironi, yaitu menekankan sesuatu, tapi yang disampaikan itu kebalikannya. Saudara, satir itu gaya bahasa yang sering dipakai juga kitab Amsal sebagai kitab puisi ya. Misalnya untuk menjelaskan tentang gelagat orang malas dalam Amsal 26 ayat 13, 14, dan 16. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, Amsal ini menunjukkan pola alasan yang sering dibuat-buat oleh seorang yang malas untuk menolak mengerjakan sesuatu. Nah, yang pertama, orang malas menurut Amsal itu sering melebih-lebihkan bahaya melakukan sesuatu. Ya, seperti tadi itu, ada singa di lorong, ada singa di jalan. Tujuannya adalah untuk membuat orang memikirkan skenario terburuk. Worst case scenario, tujuannya seolah-olah untuk antisipasi. Padahal tujuan aslinya adalah supaya orang takut dan akhirnya dia tidak perlu repot mengerjakan apa yang sebenarnya dia enggan, dia tidak mau lakukan. Nah, yang kedua, orang malas itu terikat pada kenyamanan dan keamanannya, bagaikan pintu ya yang berputar pada engselnya. Nah, sehingga cirinya, alasan yang dikemukakan itu seringkali alasan untuk menghindari kesukaran, mencari kemudahan, bukan mengutamakan hasil. Nah, yang terakhir dan yang paling tragis adalah orang malas itu buta terhadap kondisi dirinya sendiri. Ya, kita lihat ya, alasan-alasan yang dikemukakan itu sebenarnya konyol di mata semua orang. Bayangkan, ada singa di jalan. Betul ada singa, tapi di hutan. Atau hari ini di kebun binatang. Tapi berapa besar sih persentase singa dari hutan, dari Bonbin, itu bisa lepas dan berlari-lari di jalan? Kemungkinan itu ada tapi sangat kecil dan tidak layak dijadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu konyol di mata semua orang, tapi tidak di pikirannya. Sehingga saudara, sama halnya dengan orang bebal, ada masalah denial, penyangkalan di sini. Karena para pemalas menganggap dirinya bahkan lebih bijak, kata Amsal, 7 orang. Ini lambang tentang bijaksana yang paling tinggi, hal yang paling logis, tapi sayang sekali orang malas mengabaikan itu. Mereka tidak bisa menghadapi kenyataan, fakta yang ada di depannya. Bahkan fakta bahwa sesungguhnya mereka itu enggan atau malas. Saudara, mungkin kita merasa, ini bukan aku, ini terlalu ekstrim. Memang gaya bahasa yang dipakai oleh Amsal di sini itu memang seperti berlebihan ya, karena mau menunjukkan gelagat yang tidak masuk akal dari orang yang suka membuat-buat alasan. Tapi kita mungkin bisa menemukan bentuk yang lebih ringan, yang lebih subtle, yang lebih halus, ketika terutama kita sebenarnya enggan melakukan sesuatu, entah karena hal itu sulit, atau kita semata-mata tidak suka. Saudara, yang kita perlu lakukan pertama-tama sebenarnya bukanlah membuat-buat alasan, tapi kita perlu menelusuri hati kita yang paling dalam. Apa sih alasan sebenarnya kita enggan melakukan sesuatu? Apalagi kalau itu karena malas, saudara, kita perlu bereskan ini. Sebab jika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjalani dan mengerjakan sesuatu, maka yang kita perlu lakukan itu bukan membuat alasan, melainkan kita perlu mengalami yang namanya perubahan hati. Saudara, dilihat dari sisi kenyamanan. Tidak ada satu alasan pun yang membuat Yesus bisa menikmati dan menghadapi jalan salib. Tapi Yesus menjalani ini bukan karena alasan kenyamanan, melainkan dengan pandangan pada tujuan, kemuliaan Bapa, dan keselamatan kita. Saudara, setiap kita bisa membuat sebuah alasan, itu seolah-olah benteng kita ya. Kita merasa aman dengan alasan yang kita buat. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bukan memakai alasan. Kita perlu evaluasi. Apa sih alasan yang sering kita pakai ketika kita sebenarnya menghadapi sesuatu yang semata-mata kita enggan, kita tidak mau hadapi, entah karena itu sulit atau tidak menyenangkan buat kita. Mari saudara, lawan kemalasan, jangan buat alasan, tapi mari kita berdoa, Tuhan, berikan aku keberanian untuk menjalani, menghadapi, melakukan apa yang Engkau tunjukkan. Amin.